Belakangan ini kita dibanjiri berita yang bilang kalau ekonomi itu melemah. Orang kelas menengah juga udah hampir nggak ada. Pada naik ke atas bang, sayangnya tidak. Pada kedorong ke kelas bawah. Daya beli masyarakat juga turun. Sampai-sampai perusahaan pada perang harga semua. Zaman sekarang restoran kelas tengah mana sih yang nggak diskon? Bahkan resto kelas atas sekalipun kadang diskon juga. Gak berapa lama yang lalu, IHSG yang merupakan indeks harga saham gabungan dari beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sahamnya turun sebanyak 5%. Dan besoknya turun 2% lagi kalau gue nggak salah. Jadi dijumlahin sekitar 7%. Turunnya IHSG tentunya punya dampak yang cukup besar terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi yang gue denger-denger, hal ini terjadi karena mundurnya investor-investor asing dari Indonesia. Kemudian kita bertanya-tanya, kalau misalnya emang ekonomi Indonesia lesu, kenapa banyak orang yang masih berebut barang-barang gak penting, seperti Labubu contohnya. Sampai ngantri berjam-jam, bahkan buat hal yang menurut saya ini udah bukan tersier lagi. Tapi lebih ke terserah lo deh. Kenapa tiket konser sold out terus? Mulai dari Coldplay, di mana orang-orang tuh sampai saking pengennya nonton, sampai banyak yang ketipu sama calo-calo tiket palsu. Bahkan tiket restricted view sekalipun, yang lu tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat apa-apa gitu di situ. Laku juga, sold out juga. Padahal lu nggak bisa lihat artisnya, cuman denger-denger doang palingan. Ya sama update story lah. Udah gitu harganya juga bukan harga kaleng-kaleng. Hitungannya masih harga mahal juga lah ini. Belum lagi naiknya penjualan skincare dan kosmetik. Sampai antri-antri tuh orang kalau misalnya lagi di pameran beauty. Ini ada data penjualan kosmetik sepanjang Januari hingga Mei 2024 ini naik menjadi 16,3 billion dolar atau ada kenaikan 8,8% secara tahunannya. Semua ini terjadi diduga-duga karena sebuah teori yang namanya the lipstick effect. Nah, istilah lipstick effect ini pertama kali dipopulerkan oleh Leonard Lauder, pemilik dari Estee Lauder, merek kosmetik yang masih terkenal sampai saat ini. Lauder ini nemu fenomena menarik pas resesi ekonomi tahun 2001, setelah kejadian 11 September. Dia ngamatin bahwa penjualan lipstick Estee Lauder justru meningkat signifikan pas ekonomi Amerika lagi ngalamin penurunan. Padahal logikanya saat ekonomi sulit, orang-orang pasti ngurangin konsumsi kan? Tapi faktanya malah sebaliknya. Lauder kemudian menganalisa dan menemukan adanya kenaikan yang signifikan di penjualan lipstiknya. Yang artinya orang-orang masih mau beli barang mewah kok, tapi yang harganya terjangkau. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya alasan psikologis dibalik lipstick effect ini? Ada beberapa teori. Yang pertama, ada teori self-reward atau hadiah buat diri sendiri. Saat ekonomi sulit, orang butuh sedikit kebahagiaan atau kesenangan buat ngilangin stresnya. Ya semacam coping mechanism lah. Yang kedua, ada aspek psikologis, affordable luxury. Orang tetap pengen ngerasain kemewahan walaupun dalam skala yang kecil, buat pertahanin harga diri sama status sosialnya. Bahkan ada penelitian dari Sarah A. Hill dari Texas Christian University. Dia bilang bahwa dalam situasi yang sulit, wanita cenderung berinvestasi lebih sama penampilan. Utamanya buat ningkatin peluang dapat pasangan yang finansialnya itu lebih stabil. Jadi bisa dibilang perilaku ekonomi kita juga dipengaruhi sama insting bertahan hidup kita. Nah, nggak cuma lipstick sebenarnya, masih banyak banget produk yang bisa dikategoriin sebagai lipstick effect. Contohnya, kalau fashion, ada dasi, kaos kaki premium, parfum, dan jam tangan entry level. Kalau makanan ada coklat premium, kopi premium, bahkan wine atau whisky yang kelas menengah, itu juga bisa masuk di kategori ini. Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia sih, makan restoran fine dining pas lagi promo tuh. Awal mulanya the lipstick effect ini terjadi setelah pecahnya .com bubble yang kemudian diikuti oleh kejadian 11 September, di mana gedung WTC hancur lebur ya karena ditabrak oleh pesawat pada saat itu. Setelah terjadinya bencana tersebut, Amerika Serikat kemudian mengalami resesi. Nah, pada saat kejadian resesi tersebut, ternyata ya benar pada saat ekonomi Amerika resesi, penjualan lipstiknya meningkat gitu. Sampai-sampai indeks yang dibikin sama Leonard Lauder itu tentang penjualan lipstik yang naik turun tersebut itu dikenal sebagai lipstick index pada saat itu. Begitu juga dengan krisis properti Amerika yang terjadi di tahun 2008. Kalau mau tahu tentang krisis ini, mendingan lo tonton aja film yang judulnya The Big Short. Bagus banget kok itu filmnya, nggak ngebosenin. Bisa kalian lihat di grafik ini kalau orang yang nganggur atau unemployed itu meningkat secara drastis. Tapi data penjualan kosmetik pun ikut meningkat drastis. Apakah karena lowongan pada masa itu harus berpenampilan menarik, Son? Tentu tidak dong, emangnya di sini. Jadi ketika banyak orang yang lagi nganggur dan susah, apalagi dulu banyak banget orang yang mendadak jadi homeless pada masa crashnya housing market ini. Tapi penjualan untuk barang-barang affordable luxury tetap meningkat, layaknya roket SpaceX. Dan tentunya yang paling baru nih, pada pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021. Selama pandemi, meskipun penjualan lipstick agak turun ya, karena kita harus pakai masker, jadi percuma gitu mau menor kayak gimana juga. Tapi ternyata penjualan produk kosmetik lainnya meningkat. Contohnya nih, kayak penjualan makeup
makeup buat ngerias mata, dan skincare untuk merawat kulit. Bahkan di Indonesia sendiri, PT Mustika Ratu Tbk atau Emrat mencatat adanya peningkatan penjualan bersih sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Padahal ingat kan seberapa susahnya kita pas awal-awal COVID, banyak yang kena PHK lah, gaji dipotong setengah lah, dan masih banyak lagi lah masalah-masalah yang lainnya. Tapi penjualan kosmetik dan skincare malah melesat ke atas awan. Tapi ternyata The Lipstick Effect bukan cuma ngaruh ke barang beneran, tapi juga barang digital. Ini dia, The Lipstick Effect 2.0. Nah, Lipstick Effect 2.0 ini adalah hasil evolusi dan adaptasi sehingga teori ini masih tetap relevan. Kenapa tadi namanya 2.0? Karena seperti industri 4.0 ya, ini banyak terafiliasi dengan konten-konten digital. Contohnya seperti data dari Bank Indonesia dan Kata Data Insight Center. Selama pandemi, ada peningkatan 30% untuk pembelian game dan konten-konten digital seperti Netflix, Spotify Premium, atau aplikasi berbayar lain. Dan seperti yang kita tahu kan, aplikasi seperti Duolingo, yang pada saat itu orang bisa belajar bahasa, itu naik signifikan juga. Bahkan aplikasi-aplikasi kayak buat mental health itu juga naik. Tapi nggak stop di digital aja. Seperti yang Rishad bilang tadi, dia juga masuk ke skincare dan juga home living. Terus ada kursus online juga. Coursera ngelaporin peningkatan pendaftaran 640% dari pertengahan Maret hingga pertengahan April 2020. Jadi ternyata bukan barang fisik aja nih yang laku. Ternyata barang digital juga sangat laku di Lipstick Effect 2.0 ini. Nah, sekarang gimana sih caranya biar nggak kena lipstick effect? Karena kalau misalnya ngikutin keinginan kita terus-menerus, itu akhirnya bisa bikin kita jadi beli hal-hal yang sebenarnya nggak kita perluin. Karena basicnya lipstick effect ini kan mencari kesenangan-kesenangan kecil dari barang-barang mewah yang harganya terjangkau. Yang padahal setelah kita punya nggak berapa lama ya udah bosen, terus akhirnya kita jadi nyari yang lain lagi, belanja lagi. Walaupun nggak ada salahnya ya kalau misalnya kita beli dengan kesadaran penuh dan nggak berlebihan. Karena sebenarnya backbone dari ekonomi kita itu juga tergantung dari daya beli masyarakat juga. Kalau semua masyarakat nggak ada yang belanja, pasti kita merosot lebih dalam lagi nantinya. Tapi ya jangan sampai keterusan belanjanya. Oke, cara pertama nih. Kalau misalnya lu ngebet banget kepengen satu barang, coba lu taruh dulu di cart terus diemin selama seminggu. Kalau seminggu kemudian lu nggak kepikiran barang itu lagi, ya berarti jangan lu beli. Tandanya keinginan lu itu cuma didasari emosi aja, nggak secara objektif gitu. Masalahnya emosi itu gampang sekali dipermainkan. Tinggal dibilang kalau barang yang dijual ini langka atau terbatas aja, atau dikasih diskon khusus cuman hari ini doang, langsung lo kebirit-birit beli deh pasti. Cara yang kedua nih, belajar yang namanya abundance mindset atau mindset berkelimpahan lah kalau bahasa Indonesianya, di mana lo memandang bahwa sumber daya itu melimpah dan kesuksesan itu tidak terbatas. Jadi lo bisa ngambil keputusan dengan lebih bijak karena lo nggak akan terjebak dalam pola pikir kalau nggak beli sekarang nanti bakal kehabisan lagi. Atau bahasa Gen Z-nya FOMO lah, yang akhirnya berujung ke pembelian impulsif. Nah itu biasanya terjadi pada orang yang punya mindset berlawanan, yaitu scarcity mindset. Jadi orang-orang dengan abundance mindset ini bakal lebih fokus ke kepuasan jangka panjang daripada cuman kesenangan instan. Untuk sementara kita bersusah-susah dulu lah. Uang yang ada kita kelola dengan lebih baik, biar nanti bisa beli yang lebih mahal sekalian. Cara ketiga, ini yang paling basic nih, bikin budgeting buat pengeluaran lo. Dan patuhi budgetingnya, jangan dilanggar. Berapa biaya yang lo mau keluarkan untuk belanja, itu ditulis. Dan kemudian, ya harus diikuti, jangan sampai kelewat dari batasnya. Jadi lo tetap bisa belanja barang-barang small luxuries buat self reward. Tapi terukur tuh, nggak kebablasan. Tahu-tahu rekening habis, isinya habis itu lo minjol deh. Jadi lo nggak bakal merasa bersalah amat lah udah belanja terus. Biasanya standarnya pakai metode 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan atau investasi. Jadi ya sesuaikan aja dengan yang cocok buat kalian. Sebenarnya kita bikin video ini selain kita demen sama teori-teori ya, Yes. ya kan? Kita juga pengen ngingetin Sobat Loteng supaya berhati-hati. Iya, karena banyak juga narasi yang bilang bahwa sebentar lagi ekonomi akan semakin sulit tuh ya kan. Nah, apalagi buat kalian yang masih suka mantengin keranjang di Shopee ya. Nah, Nah itu kan kadang sampai maksimal tuh. Itu perlu berhati-hati lagi tuh ya. emang bisa maksimal ya karena di Shopee ya? Bisa ya? Gue pernah Kayak Tokped deh yang maksimal. sampai 99 gitu. Oh 99 maksimal tuh ya? Kayak maksimal. Gue pernah soalnya. Oh gue gak pernah sih sampai maksimal sih. Gak Kadang pernah. mesti dihapus-hapusin. Iyalah dihapus-hapusin lah, Lah ngapain kadang ya? kan sebagai reminder kan, pengingat kan. Oh gue kayaknya dulu pernah pengen ini nih gitu. Malah jadi reminder Chat, keranjang itu Chat. Ya tapi itu kalau menurut gua kalau lu naruh barang di keranjang terus lu diemin selama seminggu lu nggak kepikiran barang itu berarti lu nggak butuh sebenarnya. Oh. Apalagi yang lebih dari seminggu kalau menurut gua. Iya sih. Nggak butuh loh. Soalnya sebenarnya kadang orang naruh itu karena masih ngumpulin duitnya sih.
Masih ngumpulin Ya bisa dananya. jadi juga, bisa jadi juga begitu sih. Tapi ya pintar-pintarnya kita lah ya dalam ngatur keuangan kita di kedepannya, karena ya sepertinya badai akan datang sih. Mudah-mudahan enggak, tapi kita tetap doain yang terbaik buat kondisi di negara kita ini terutama ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa Ada manfaatnya ya. ada manfaatnya buat yang nonton gitu ya. Dan ada value yang didapat lah. Iya. Informasi yang baru lah. Kalau Yes. ada loh ternyata teori ini loh. Nah, biar itu menjawab juga ya buat kebanyakan orang yang bilang katanya, "Oh, enggak kok, ini buktinya konser laku." Iya. Buktinya gini. Dan jujur gue kaget pas pertama kali tahu ada teori ini loh. Oh gitu ya. Heeh, karena wah bener juga, masuk akal banget ya. Iya. Dan ada grafiknya yang untuk membuktikan teorinya gitu loh. Iya, Jadi nggak iya. ngasal doang gitu. Ternyata ini dia ya jawaban yang selama ini gue pertanyakan di diri gue gitu. Kalau misalnya kondisi ekonomi parah, kenapa laku gitu? Iya, Barang-barang iya. banyak yang laku gitu. Ternyata ya bisa jadi ini jawabannya, bisa jadi. Dan secara nggak sadar pun gue juga pernah juga sih terkena lipstick efek ini ya. Oh, pasti. Terutama di 2.0 tadi, ya kan? Pasti. Di zaman COVID malah ganti laptop baru. Nah, Ya kan? Padahal kan impulsifnya itu loh, ya kan? jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dengan format baru ini bisa ngasih value ya ke kalian ya. Nah, Karena kali ini kita coba bikin sesuatu yang lebih serius, karena menurut kita ini juga pembahasan yang lebih serius gitu ya John ya. nah, dan kita juga usaha supaya kedepannya semakin bagus lagi ya formatnya ya. Mudah-mudahan. Buat kalian yang nonton sampai akhir, tulis di komen kalian suka apa enggak sih dengan konten sejenis kayak gini. Dan kalian nggak perlu protes bilang, wah nanti konten regulernya mana, yang biasa aja, yang biasa enggak. Itu tetap kita upload, tenang aja. Itu nggak bakalan hilang, di atas 12 akan selalu ada. Tapi kita butuh feedback dari kalian. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Tulis di komen pendapat kalian, apa yang seharusnya kita bahas selanjutnya, apa kalian mendapatkan value dari video ini. Karena kalau kalian mendapat value, buat kita itu udah cukup ya Son ya. Greatest appreciation itu ya. Iya. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa join member dan semua link ada di deskripsi ya. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.